Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Segala puji sanjung kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberi kekuatan, kesehatan, sehingga kita bisa melaksanakan rutinitas kita di bulan Ramadan, yaitu sholat taraweh. Semoga ibadah sholat taraweh kita diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Para jamaah, para penonton YouTube yang kami muliakan, kemarin kultum di hari kemarin kami menjelaskan orang-orang yang dirindukan oleh surga, orang-orang yang dinanti-nantikan oleh surganya Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu ada 4 golongan. Al-jannatu mustaqotun ila arba'ati nafarin. Ada 4 golongan yang dirindukan oleh surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, talil Quran, orang-orang yang membaca Al-Quran, orang-orang yang rajin membaca Al-Quran, yaitu orang-orang yang memang benar-benar membaca Al-Quran dengan sesungguhnya, dengan bacaan yang benar, dengan tajwid yang benar, dengan akhlak yang benar, dengan tata krama yang benar. Inilah orang-orang yang dirindukan oleh surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Terlebih di bulan Ramadan, bulan yang sangat mulia, bulan di mana diturunkannya Al-Quran. Sangat diperintahkan sekali kita untuk memperbanyak membaca Al-Quran. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di setiap bulan Ramadan beliau tadarrus Al-Quran dengan malaikat Jibril alaihissalam. Al-Quran adalah mukjizat termulia baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Al-Quran adalah sesuatu yang sangat mulia. Oleh karena itu, Al-Quran diturunkan kepada makhluk yang termulia, dibawa oleh malaikat yang termulia, dan dari zat yang maha mulia. Al-Quran dari Allah subhanahu wa ta'ala, dibawa oleh malaikat Jibril sebagai malaikat yang paling mulia di antara malaikatnya Allah subhanahu wa ta'ala, dan diturunkan kepada makhluk yang paling mulia, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, mumpung kita masih ada di dalam bulan Ramadan, perbanyaklah membaca Al-Quran. Satu, karena kita mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuma kalau bisa saya nasihatkan, bahwasanya sunnahnya dalam bulan Ramadan adalah tadarrus Al-Quran. Tadarrus adalah satu membaca dan satu menyimak untuk menegur apabila ada kesalahan. Jika di bulan Ramadan membaca Al-Quran tanpa ada yang menyimak, itu bukan tadarrus Quran, tapi itu khotmil Quran. Kebanyakan rata-rata kita sekarang khotmil Quran, bukan tadarrus Al-Quran. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika membaca Al-Quran di bulan Ramadan disimak oleh malaikat Jibril alaihissalam. Para penonton YouTube yang saya hormati, semoga selama 1 bulan penuh kita diberi kekuatan oleh Allah untuk tadarrus Al-Quran, sehingga nanti ketika kita kembali kepada Allah, ketika kita ada di padang mahsyar, Al-Quran yang akan memberi syafaat kepada kita semua. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an. Bacalah Al-Quran, perbanyak membaca Al-Quran, karena nanti di hari kiamat
Al-Quran akan datang memberi syafaat kepada para pembacanya. Semoga itu adalah kita orang-orangnya. Amin ya robbal alamin. Kemuliaan Al-Quran yang begitu mulia, sehingga orang-orang yang mahir membaca Al-Quran, kata Kanjeng Nabi SAW, maka kehidupannya selalu disertai oleh para malaikat. Malaikat akan selalu mengiringi orang-orang yang mahir dalam membaca Al-Quran. Sedangkan orang-orang yang tidak mahir membaca Al-Quran, ketika membaca tersendat-sendat, ketika membaca sering kesalah, tapi dia terus tadarus Quran, terus membaca Al-Quran, maka dia, kata Kanjeng Nabi, mendapat pahala dua. Yang pertama, pahala kesungguhannya. Yang kedua, pahala kecapeannya. Karena orang yang ngaji tersendat-sendat biasanya capek. Satu lembar bisa-bisa kadang-kadang setengah jam. Kecapeannya bernilai pahala, kesungguhannya pun diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mau belajar Al-Quran dan mau mengajarkannya. Jadi kita yang tidak bisa membaca Al-Quran, belajarlah. Bukan berarti belajar itu rendah nilai Anda, bukan berarti belajar itu menghinakan Anda, tapi Anda akan menjadi sebaik-baiknya umat Rasul, yaitu orang yang mau belajar Al-Quran. Terlebih apabila kita bisa mengajarkannya, satu huruf akan bernilaikan amal jariah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Para penonton YouTube yang kami hormati, marilah sisa-sisa Ramadan kita bergunakan untuk membaca Al-Quran, untuk tadarus Al-Quran, untuk memperbanyak membaca Al-Quran. Terlebih di majelis di tempat yang mulia ini, yaitu masjid bersejarah, masjid seorang wali Allah, Masjid Sohibil Wilayah di Kota Waringin Lama ini. Satu, keberkahan Al-Quran kita dapat. Nomor dua, keberkahan masjid kita dapat. Nomor tiga, keberkahan para walinya Allah kita dapat. Ini adalah masjid yang sangat tua, yang kita punya, yang bersejarah di kota kita, Kota Waringin Lama. Semoga kita semua mendapat barokah masjid ini, juga mendapat para pembangunnya, diantaranya Kiai Gede, penyebar agama Islam di Kota Waringin ini. Saudara-saudara, para jamaah sekalian dan para penonton, mungkin kultum malam ini kami akhiri di sini. Sebenarnya ada 4 golongan yang dinanti-nantikan oleh surga, dirindu-rindukan oleh para bidadari surga. Untuk malam ini kami cuma menyampaikan 1 dan 3-nya bisa kita dengar lagi, kita tonton lagi di malam berikutnya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa kita mulai rajin-rajinan baca Quran, karena Al-Quran adalah hal yang mulia, turun kepada makhluk yang mulia, diturunkan oleh malaikat yang mulia, dan firman dari Zat yang maha mulia. Kurang lebih mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.